Matahari baru saja muncul di balik gedung-gedung tua kota. Suara burung bersahut-sahutan, menyatu dengan deru motor yang mulai memenuhi jalan. Seperti biasa, Kang Deddy Mulyadi berjalan santai dengan ikat Sunda di kepala dan senyum khas yang tak pernah lepas dari wajahnya. Tangannya sesekali melambai menyapa warga yang dikenalnya. Ia memang sering turun langsung ke lapangan, bukan hanya sebagai pejabat, tapi sebagai sahabat rakyat. Hari itu tak ada agenda khusus. Ia hanya ingin berjalan kaki, merasakan denyut nadi kota, melihat apa yang tak terlihat dari balik meja kantor. Namun langkahnya terhenti saat sampai di sebuah perempatan kecil yang mulai dipadati kendaraan. Di seberang jalan, seorang nenek terlihat kebingungan. Tubuhnya membungkuk, rambutnya memutih, dan tangan keriputnya menggenggam erat tas belanja kain. Ia tampak ragu menyeberang, sementara lalu lintas tidak memberi ruang. Tiba-tiba, dari sisi lain, muncul seorang pria bertubuh besar. Penampilannya mencolok, jaket lusuh, celana jeans belel, dan lengan penuh tato. Banyak orang mungkin akan menghindar jika melihat sosok seperti itu. Namun yang dilakukan pria itu justru mengejutkan. Dengan langkah mantap, ia mendekati si nenek. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri di depan, mengangkat tangannya memberi isyarat ke pengendara untuk berhenti. Mobil dan motor mulai melambat. Ia menoleh ke nenek itu dan tersenyum singkat, lalu dengan lembut menggandeng tangannya. Pemandangan itu menyentuh hati Kang Deddy. Ia berdiri diam, memandang keduanya menyeberang perlahan ke sisi lain jalan. Si nenek tampak tenang, dan pria bertato itu begitu sabar, seolah sedang menggandeng ibunya sendiri. Begitu sampai di seberang, ia menunduk sopan kepada si nenek dan berbalik pergi tanpa meminta ucapan terima kasih. Kang Deddy langsung berjalan mendekatinya, penasaran. Dalam hatinya terlintas satu pikiran, siapa sebenarnya orang ini? Kang Deddy mempercepat langkahnya menyusuri trotoar, mengikuti arah pria bertato yang baru saja membantu nenek menyeberang. Hatinya masih diliputi rasa penasaran dan kagum. Ada sesuatu yang mengganjal. Penampilan pria itu memang keras, tapi tindakannya justru penuh kelembutan. Pria itu berjalan tenang, tak menyadari bahwa langkahnya diikuti. Ia menyeberang ke sebuah gang kecil, lalu duduk di atas bangku kayu depan warung kopi sederhana. Ia memesan secangkir kopi hitam dan menyulut rokok kretek. Ekspresinya datar, seolah tak terjadi apa-apa. Kang Deddy mendekat perlahan. Beberapa warga yang mengenali beliau menyapa dengan hormat. Pria bertato itu menoleh, dan terlihat sedikit terkejut ketika menyadari siapa yang sedang menghampirinya. Ia berdiri buru-buru, mencoba bersikap sopan. "Kang Deddy," ucapnya, suaranya agak kaget namun berusaha tenang. "Iya, saya," jawab Kang Deddy sambil tersenyum. "Tadi saya lihat kamu bantuin ibu-ibu nyebrang. Hebat. Jarang sekali saya lihat anak muda seperti itu." Pria itu terdiam sejenak, lalu tersenyum malu-malu. "Ah, itu mah biasa, Kang." Kasihan liatnya, takut disambar motor. "Boleh saya duduk sebentar?" tanya Kang Deddy. "Tentu, Kang." "Mangga," jawabnya sambil memindahkan kursi plastik di sampingnya. Setelah duduk, Kang Deddy memperhatikan pria itu lebih dekat. Sorot matanya tajam tapi teduh. Tato di lengannya tampak usang, seperti sudah bertahun-tahun tak diperbarui. Ada bekas luka di pelipisnya. Semua itu menceritakan kisah yang tak pernah diucapkan. "Saya Kang Deddy. Boleh tahu namanya siapa?" tanya beliau. "Saya Andre, Kang. Dulu orang-orang kenal saya, ya, sebagai preman di daerah sini. Tapi itu dulu," katanya, menatap ke jalanan yang ramai. "Saya bisa lihat kamu udah berubah. Tadi caramu bantuin ibu itu, luar biasa. Banyak orang pakai baju rapi tapi cuek. Tapi kamu, dengan semua penampilan ini, justru jadi pelindung." Andre mengangguk pelan. "Hidup saya sempat gelap, Kang. Tapi sekarang saya sedang belajar jadi orang baik. Meskipun kadang orang masih lihat saya dari tato dan tampang." Suasana di warung kopi itu masih tenang. Hanya terdengar suara gelas beradu dan denting sendok mengaduk gula.
Kang Dedi duduk bersisian dengan Andre, mendengarkan cerita yang perlahan mulai mengalir dari pria bertubuh kekar itu. Saya ini, Kang, anak kampung. Dari kecil udah hidup keras. Bapak nggak jelas, ibu kerja jadi buruh cuci. Saya sekolah cuma sampai SMP, itu pun sering bolos, ujar Andre, matanya menerawang. Waktu remaja, Andre mulai kenal dunia jalanan. Bergaul dengan teman-teman yang sefrekuensi, keras, bebas, dan tanpa arah. Awalnya cuma nongkrong dan tawuran, tapi lama-lama masuk ke urusan yang lebih dalam. Pemalakan, judi, bahkan jadi debt collector. Saya pikir waktu itu, jadi preman itu keren, Kang. Dihormati, ditakuti. Tapi ternyata, semua itu kosong. Cuma bikin ibu saya menangis setiap malam, katanya lirih. Andre menceritakan bagaimana ibunya sering datang ke tempat ia nongkrong, memohon agar ia pulang, agar berhenti. Tapi dia, yang saat itu dibutakan ego dan lingkungan, justru makin menjadi-jadi. Tak jarang dia bentak ibunya di depan orang banyak. Puncaknya waktu ibu saya sakit keras, saya malah nggak ada di rumah. Saya lagi mabuk sama teman-teman di ujung kota. Saya datang ke rumah pas beliau udah nggak sadar. Suara Andre mulai bergetar. Ia menunduk dalam, menahan emosi. Kata tetangga, sebelum ibu saya pingsan, beliau masih nyebut nama saya, minta saya pulang. Tapi saya datangnya telat, Kang. Ibu saya meninggal malam itu, tanpa sempat minta maaf. Kang Dedi mendengarkan dalam diam, wajahnya penuh empati. Ia tahu, luka paling dalam seorang manusia bukan luka fisik, tapi penyesalan yang tak bisa ditebus dengan waktu. Sejak itu, saya hilang arah. 1 bulan saya nggak keluar rumah. Saya cuma duduk di kamar, lihat foto ibu. Tato-tato ini rasanya jadi beban. Saya sadar, selama ini saya hidup buat hal yang salah. Lanjut Andre, suaranya nyaris seperti bisikan. Hari-hari setelah itu jadi titik balik. Andre keluar dari lingkaran premanisme. Ia menjual motor hasil urusan gelapnya, mencari kerja serabutan. Jadi kuli bangunan, bantu warung, jadi tukang parkir. Apa saja asal halal. Banyak yang nyinyir. Dibilang saya sok suci, pura-pura tobat. Tapi saya nggak peduli. Saya cuma pengen ibu saya tenang di alam sana, kata Andre, kali ini dengan suara yang lebih tenang, seolah telah berdamai dengan masa lalunya. Kang Dedi mengangguk perlahan. Kamu sudah menempuh jalan yang berat, tapi benar. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi manusia yang mau berubah itu luar biasa. Andre menatap Kang Dedi, dan untuk pertama kalinya sejak tadi, ia tersenyum lebar. Terima kasih sudah mau dengar cerita saya, Kang. Nggak banyak orang mau dengar. Sejak kepergian ibunya, hidup Andre seolah kehilangan arah, namun dari kehancuran itu pula, ia mulai melihat cahaya. Hari-harinya yang dulu penuh kebisingan, kini dipenuhi keheningan dan refleksi. Ia mulai rajin salat, meski awalnya masih kaku dan sering menangis di tengah-tengah doa. Setiap sujudnya menjadi ruang untuk berbicara dengan almarhum ibunya, meminta maaf, menceritakan perubahan-perubahan kecil yang ia lakukan. Ia tahu, meski tak bisa mengulang waktu, tapi ia masih bisa memperbaiki langkah ke depan. Andre mulai menjauhi teman-teman lamanya. Beberapa menganggapnya pengkhianat, bahkan mengancam. Tapi Andre tetap teguh. Ia lebih memilih dihina manusia, daripada terus menyakiti ibunya yang sudah tiada. Saya mulai dari nol, Kang, cerita Andre. Nggak ada uang, nggak ada tempat kerja, tapi saya niat betul. Saya lebih rela tidur di musala daripada balik lagi ke jalan. Pekerjaan pertamanya setelah tobat adalah jadi tukang bersih-bersih pasar. Setiap pagi, ia menyapu lantai becek, membuang sisa-sisa sayuran busuk, dan menata kembali lapak-lapak pedagang yang berantakan. Upahnya kecil, tapi cukup untuk makan dan beli sabun. Suatu hari, seorang ibu penjual sayur memberinya nasi bungkus. Saya dulu takut sama kamu, Andre, katanya, tapi sekarang, kamu malah bantu bersihin tempat saya dagang. Terima kasih. Ya. Kalimat itu membuat Andre ingin menangis.
Di tengah pasar yang gaduh, ia merasa hatinya seperti dibersihkan. Saya mulai sadar, Kang, lanjutnya ke Kang Dedi, kalau kebaikan itu, sekecil apapun, pasti balik ke kita. Dari pasar, ia kemudian ditawari kerja jadi tukang parkir resmi di sebuah minimarket. Pekerjaan sederhana, tapi baginya sangat berarti. Ia selalu menyapa pengunjung dengan sopan, membantu ibu-ibu yang membawa banyak belanjaan, bahkan menjaga motor warga agar aman. Setiap malam, ia catat pengeluarannya, menabung sedikit demi sedikit. Ia ingin membangun kembali kehidupan yang dulu pernah ia rusak sendiri. Saya pengen suatu hari bisa buka warung sendiri, Kang, dan punya rumah yang bisa saya isi dengan doa, bukan makian, katanya dengan tekad. Di kampung, perlahan warga mulai meliriknya dengan pandangan berbeda. Anak-anak sudah tak lagi lari saat melihatnya. Beberapa malah memanggilnya Om Andre. Dan ia membalas dengan senyum hangat, sesuatu yang dulu nyaris tak pernah ia lakukan. Ia juga mulai aktif ikut pengajian malam Jumat, meski awalnya sempat canggung. Di sana, ia duduk paling belakang, mendengarkan ceramah sambil mencatat hal-hal kecil yang bisa ia praktikkan. Saya tahu saya belum suci, Kang, kata Andre, tapi saya nggak akan mundur. Selama saya masih hidup, saya mau jadi bukti bahwa orang bisa berubah. Kang Dedi menepuk pundaknya, penuh penghargaan. Kamu bukan cuma berubah, Dre. Kamu sedang jadi inspirasi. Banyak orang butuh dengar kisahmu. Meski Andre sudah berusaha menjalani hidup yang lurus, tak semua orang langsung percaya akan perubahannya. Penampilannya masih jadi penghalang utama. Tato yang menempel di tubuhnya, bekas luka di wajahnya, dan gaya bicara yang kadang keras membuat orang masih merasa waspada. Kadang saya senyum ke orang, malah mereka buru-buru menutup pintu. Kalau saya bantu ibu-ibu angkat belanjaan, ada yang malah ngira saya mau nyopet. Andre menceritakan pada Kang Dedi dengan nada getir. Ia tak marah, tapi tak bisa memungkiri bahwa rasanya perih. Hati yang sedang dibersihkan seolah tetap dinilai kotor hanya karena tampilan luarnya. Namun, Andre memilih untuk tidak menyerah. Ia percaya bahwa waktu akan membuktikan segalanya. Suatu hari, ia melihat seorang anak kecil jatuh dari sepeda. Refleks, Andre berlari menolongnya. Tapi sang ibu, yang melihat dari kejauhan, justru panik dan berteriak, "Itu anak saya. Lepasin." Andre langsung mundur, menjelaskan dengan tenang bahwa ia hanya membantu. Tapi rasa malu dan kecewa menghantamnya lebih keras daripada teriakan si ibu. Ia duduk termenung cukup lama di pinggir jalan hari itu, memikirkan apakah perjuangannya selama ini sia-sia. Namun, ada pula momen-momen kecil yang jadi penguat. Seorang kakek yang ia bantu menyeberang jalan memegang tangannya erat dan berkata, "Kamu mungkin kelihatan garang, tapi hatimu halus, nak." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk membuatnya tersenyum seharian. Ia mulai menyadari bahwa niat baik tidak selalu langsung dimengerti. Apalagi oleh orang-orang yang pernah terluka oleh masa lalunya. Tapi ia juga percaya, ketulusan yang konsisten akan mengikis prasangka, perlahan tapi pasti. Beberapa pemuda kampung mulai mendekat. Mereka penasaran kenapa Andre berubah. Ada yang curhat soal masalah keluarga, ada pula yang minta tolong dicarikan kerja. Tanpa banyak bicara, Andre membantu semampunya. Ia merasa, meski masih belum sepenuhnya diterima, ia sedang menanam benih. Bagi saya sekarang, Kang, bantu orang itu bukan buat dipuji, tapi buat nutup lubang-lubang dosa yang dulu saya gali sendiri, katanya sambil menyeruput kopi. Kang Dedi mengangguk paham. Kadang orang yang paling keras dari luar, justru yang paling lembut di dalam. Dan kamu, Andre, sedang membuktikan itu setiap hari. Di tengah kesalahpahaman dan prasangka, Andre tetap melangkah. Ia sadar, memperbaiki nama baik itu seperti menanam pohon. Tak bisa dipaksa cepat tumbuh. Tapi jika dirawat dengan konsisten, suatu hari akan memberi keteduhan, bahkan pada mereka yang pernah meragukannya. Setelah perbincangan panjang di warung kopi itu, Kang Dedi merasa ada yang berbeda dari pertemuannya dengan Andre.
Ia bukan hanya bertemu seorang pria yang telah bertobat, tapi juga seorang simbol bahwa manusia bisa berubah, dan perubahan itu nyata. Beberapa hari kemudian, Kang Deddy memutuskan untuk mengangkat kisah Andre dalam salah satu video dokumenternya. Ia mengirim tim kecil ke lingkungan tempat Andre tinggal untuk merekam kesehariannya. Andre awalnya ragu, bahkan sempat menolak. "Saya takut dikira cari panggung, Kang. Takut orang-orang bilang saya pura-pura baik," ujarnya saat Kang Deddy kembali menemuinya. Namun Kang Deddy menenangkannya. "Kalau kamu niatnya lurus, niatnya buat inspirasi, biar orang lain tahu mereka juga bisa berubah. Itu bukan pamer, Dre. Itu berbagi harapan." Akhirnya, Andre setuju. Ia memperlihatkan kegiatan hariannya, menyapu jalan, membantu ibu-ibu pasar, mengajar anak-anak mengaji di musala kecil, dan menjaga keamanan lingkungan saat malam. Semua dilakukan dengan ikhlas, tanpa pamrih. Ketika video itu diunggah di kanal media sosial Kang Deddy, respons publik sungguh di luar dugaan. Ratusan ribu orang menontonnya dalam waktu singkat. Komentar-komentar membanjiri kolom video. Sebagian besar kagum, terharu, dan merasa termotivasi. "Aku nangis lihat ini. Salut buat Kang Deddy yang mau angkat kisah nyata kayak gini," tulis seorang netizen. "Bang Andre, kamu hebat. Aku juga lagi berusaha berubah, dan kisahmu bikin aku semangat lagi," tulis yang lain. Beberapa hari setelah video viral, Andre mulai dikenal warga lebih luas. Ada yang menyapanya dengan senyum, ada yang menawarkan kerjasama dalam kegiatan sosial. Bahkan anak-anak yang dulu takut padanya, kini sering datang memanggil, "Om Andre, ajarin aku silat dong." Bagi Andre, ini bukan soal popularitas. Ia hanya merasa lega. Lega karena akhirnya niat baiknya bisa dilihat tanpa tertutup stigma masa lalu. Ia merasa ibunya pun mungkin tersenyum dari alam sana. "Kang, saya nggak nyangka hidup saya bisa berubah sejauh ini. Dulu saya cuma mikir bertahan hidup. Sekarang saya malah jadi harapan buat orang lain," kata Andre, matanya berkaca-kaca. Kang Deddy tersenyum dan menepuk bahunya. "Karena kamu berani berubah, Dre. Dan keberanian itu jauh lebih besar daripada kekuatan otot atau jumlah tato." Seiring waktu, sosok Andre mulai berubah di mata masyarakat kampungnya. Dari yang dulu ditakuti sebagai preman, kini ia perlahan menjadi sosok yang dihormati. Perubahan ini bukan hanya karena video yang viral, tapi juga karena konsistensi dan ketulusan dalam tindakannya sehari-hari. Orang-orang yang dulu menjauhinya kini mulai menyapanya dengan senyum ramah. Anak-anak bermain di sekelilingnya tanpa rasa takut. Bahkan para tetangga yang sempat mencemoohnya kini meminta nasihat dan bantuan dalam urusan mereka. Suatu sore, saat Andre sedang membersihkan selokan, beberapa pemuda yang dulu seangkatan dengannya datang menghampiri. Mereka awalnya ragu, tapi melihat kesungguhan Andre, perlahan membuka diri dan meminta petunjuk bagaimana berhenti dari jalan gelap. Andre tak pelit ilmu. Ia bercerita tentang pengalamannya, tentang bagaimana ia berhasil keluar dari dunia hitam itu, dan bagaimana dia mulai membangun hidup dengan cara yang benar. "Aku nggak mau kalian jalan seperti aku dulu," katanya serius. "Kalau aku bisa berubah, kalian juga pasti bisa." Kepedulian Andre terhadap pemuda-pemuda sekitar membuatnya semakin dihormati. Ia tak segan mengajak mereka ikut kegiatan sosial dan pengajian, bahkan mengajarkan mereka skill sederhana agar bisa kerja jujur. Tak hanya di kampung, beberapa tokoh masyarakat mulai melirik Andre. Mereka mengundangnya untuk berbicara dalam acara keagamaan dan seminar motivasi bagi anak muda yang rawan terjerumus pergaulan bebas. Kang Deddy pun mengagumi perubahan ini. Ia tahu, perjuangan Andre bukan hal mudah, tapi hasilnya sungguh luar biasa. Ini bukan cuma tentang satu orang berubah, tapi bagaimana satu perubahan bisa memberi dampak besar untuk banyak orang, kata Kang Deddy. Suatu malam, Andre menerima surat dari seorang pemuda yang mengaku terinspirasi olehnya dan ingin berhenti dari kebiasaan buruk. Surat itu membuat hati Andre hangat dan semangatnya kembali menyala. Ia mulai berencana membuka sebuah komunitas kecil untuk membantu para pemuda yang ingin berubah.
Tempat itu akan menjadi ruang aman, belajar, dan berbagi tanpa takut dihakimi. Ketika komunitas itu berdiri, Andre menjadi fasilitator yang sabar dan penuh kasih. Ia tahu perjalanan mereka berat, sama seperti yang ia alami dulu. Namun, ia yakin dengan kesungguhan dan doa, semuanya bisa berubah. Warga kampung pun semakin bangga pada Andre. Sosok yang dulu dianggap sampah masyarakat, kini menjadi pahlawan kecil yang membawa harapan dan perubahan. Hari-hari berlalu dengan penuh harapan dan kerja keras bagi Andre dan komunitas yang dibangunnya. Tempat yang dulu hanya gang sempit kini menjadi pusat aktivitas positif, di mana para pemuda yang dulu tersesat mulai menemukan arah hidup. Andre sering mengawali pertemuan dengan cerita tentang ibunya. Ia ingin mereka tahu bahwa setiap orang punya alasan kuat untuk berubah dan hidup lebih baik. Cerita itu selalu membuat suasana menjadi haru dan penuh semangat. Kang Dedi terus mendukung Andre, bukan hanya lewat cerita yang diangkat di media, tapi juga dengan menjadi mentor dan teman bicara. Mereka berdua sering berbagi ide agar komunitas semakin berkembang. Komunitas itu kini bukan sekadar tempat belajar agama dan keterampilan, tapi juga jadi rumah kedua bagi banyak pemuda yang merasa terbuang. Mereka belajar menghargai diri sendiri dan memperbaiki masa depan dengan penuh tekad. Suatu sore, saat Andre berjalan pulang, ia melihat sekelompok anak muda yang sedang berkelahi. Tanpa ragu, Andre mendekat dan mencoba menenangkan mereka. Dengan sabar, ia mengingatkan mereka bahwa jalan kekerasan bukan solusi. Anak-anak muda itu terdiam dan perlahan berhenti berkelahi. Salah satu dari mereka mengangguk dan berkata, "Kau memang berbeda, Andre. Aku mau ikut komunitasmu." Momen itu menguatkan hati Andre. Ia sadar perjuangannya belum selesai, tapi setiap langkah kecil membawa perubahan nyata. Dari yang dulu ditakuti, kini ia menjadi teladan. Warga kampung pun ikut merasakan perubahan. Jalan-jalan semakin bersih, suara gaduh berkurang, dan suasana semakin damai. Mereka merasa bangga dengan Andre, sosok yang mengubah citra preman menjadi pembawa kedamaian. Di sebuah acara peringatan kemerdekaan, Andre diminta memberikan sambutan. Dengan suara tenang tapi penuh keyakinan, ia menyampaikan pesan tentang pentingnya kesempatan kedua dan kekuatan niat baik. "Kita semua pernah salah," kata Andre, "tapi yang penting adalah bagaimana kita bangkit dan memperbaiki diri. Harapan selalu ada di ujung jalan." Tepuk tangan meriah menggema di lapangan. Andre menatap ke langit malam yang penuh bintang, merasa damai dan bersyukur. Ia tahu, perjalanan ini bukan hanya miliknya, tapi milik semua yang percaya pada perubahan. Sementara itu, Kang Dedi merekam momen itu, tersenyum lebar. Kisah Andre sudah lebih dari sekadar cerita. Ia menjadi inspirasi hidup bagi banyak orang. Dengan tekad yang tak pernah pudar, Andre terus melangkah, membawa harapan baru bagi dirinya dan generasi muda di sekitarnya. Setelah beberapa tahun berjalan, komunitas yang dibangun Andre berkembang pesat. Dari sekadar tempat berkumpul, kini sudah menjadi pusat pembinaan dan pelatihan untuk pemuda-pemuda di banyak desa sekitar. Andre yang dulu dikenal sebagai preman, kini lebih sering dipanggil sebagai Pak Andre oleh warga, tanda hormat dan rasa kasih sayang yang tulus. Ia pun semakin dewasa, dengan hati yang penuh kebijaksanaan. Setiap pagi, Andre masih rutin berkeliling kampung, menyapa warga, mengingatkan mereka untuk menjaga kebersihan dan saling tolong-menolong. Ia percaya bahwa perubahan kecil di sekitar kita adalah kunci perubahan besar dalam hidup. Salah satu pemuda yang dulu tergabung di komunitasnya kini sudah berhasil membuka usaha bengkel motor dan mempekerjakan beberapa teman. Mereka bangga dan berterima kasih pada Andre yang sudah membuka jalan. Kang Dedi yang sering mendokumentasikan perjalanan Andre, kini menyiapkan sebuah film panjang tentang kisah hidupnya. Film itu bertujuan untuk menginspirasi generasi muda di seluruh Indonesia. Dalam sebuah wawancara, Andre berkata, "Saya bukan contoh sempurna, tapi saya ingin jadi bukti bahwa siapapun bisa berubah. Masa lalu bukan penentu masa depan." Ibu Andre, yang selalu ia rindukan, menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hatinya.
Setiap kali menghadapi tantangan, ia selalu teringat kata-kata ibu yang penuh doa dan kasih. Komunitas itu kini menjadi simbol harapan dan kekuatan perubahan di daerahnya. Banyak yang datang dari luar kampung untuk belajar dan mencari inspirasi. Andre juga aktif bekerja sama dengan lembaga sosial dan pemerintah untuk mengadakan program pelatihan dan pengembangan masyarakat, membuka peluang lebih luas bagi anak muda. Di sela-sela kesibukannya, Andre tak lupa meluangkan waktu untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Tuhan. Baginya, spiritualitas adalah pondasi utama dalam menjalani hidup. Meski masih ada tantangan, Andre tidak pernah menyerah. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan memberi manfaat bagi sesama. Kisahnya yang dulu dianggap sebagai kisah gelap kini menjadi cahaya bagi banyak orang. Jejaknya akan terus hidup dan menginspirasi, tak akan pernah terhapus oleh waktu. Di akhir hari, saat matahari mulai tenggelam, Andre duduk di depan rumah kecilnya, tersenyum melihat anak-anak bermain riang. Ia tahu, harapan baru telah lahir di ujung jalan yang dulu gelap.